Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah Natal. Kepada pemimpin liturgi dipersilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dalam ibadah perayaan Natal GPT Petra. Kami keluarga besar GPT Petra mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu tamu undangan telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penuh kasih, dengan penuh syukur kita mau angkat pujian bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya, layak dipuji dan disembah. Ini setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari kita katakan Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Bersama-sama nyatakan Hosana. Hosana bagi-Mu Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak sebab Engkau layak terima sembah dan pujian kami malam ini Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tiada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kini dan sepanjang masanya Engkau saja Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan, Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah Allah yang kami percaya sungguh. Yes, haleluya. Bersama-sama kita katakan Hosana. Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
besar, kemuliaan. Namamu besar, kemuliaan. Namamu besar, kemuliaan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu saudaraku. Mari kau sembah Tuhan. Kami mau mencitrakan kebaikan-Mu. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Surga bumi menyatakan sebab Engkau anak Allah yang hidup. Engkau lahir ke dunia ini bukan sebagai bayi, melainkan Engkau datang sebagai Raja yang bertahta atas hidup kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kemuliaan hanya bagi Engkau. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, yes Lord, serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saudaraku, haleluya, pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Yesus lahir ke dunia ini bukan sebagai bayi saudaraku, melainkan Dia datang ke dalam dunia ini sebagai Raja yang memerintah setiap kehidupan kita, amin. Amin saudaraku, amin. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Hai siarkan di gunung, di bukit-bukit. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Amin. Bersama-sama katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domba
di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Tinggi-tinggi dalam surga, tantra Tuhan yang kudus. Yes, haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Tinggi-tinggi dalam surga, tantra Tuhan yang kudus. Malaikat bernyanyi. Mari sama-sama kita lambaikan tangan di atas kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Kids Petra. Baik, sekali lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Kids Petra. Mari kita berikan tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan.
Tuhan. Haleluya, gloria bagi anak domba Allah. Haleluya. Kami mau bersuka cita untuk Engkau Tuhan. Sebab malam hari ini hari-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Memuji Engkau Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Oh, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Di atas segalanya. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, gloria. Sekali lagi besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, gloria. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari Bapak Ibu dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Dan kita mau kasih salam lurus samping kiri kanan, kita bagikan sukacita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, mari saling membagikan sukacita satu dengan yang lainnya. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Haleluya. Yes, kita mau puji Tuhan, kita mau bersukacita malam hari ini. Haleluya. Yes, Dia lahir untuk kami, Dia mati
Katakan dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan, mari serukan bersama-sama, serukan. Mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus sang raja. Oh mari serukan bahwa Yesus sang raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasakan bahagia. Merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Bila apa saudaraku? Kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Baik saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Bongga Karadeng Simbuang. Kami persilakan.
yang meriah buat vokal grup. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam prosesi pembakaran lilin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul but His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on the knees, oh hear the angel voices, oh light divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Kami mengundang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Eliezer Nathanael untuk mengambil tempat di depan. Pembakaran lilin akan dimulai dari pembakaran lilin induk, lilin yang berada di tangan Bapak Pendeta Eliezer. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Sekda Kabupaten Merauke untuk membakar lilin yang pertama. Kepada Bapak kami silakan. Lilin yang pertama ini akan dibakar oleh Bapak Sekda Kabupaten Merauke. Diambil dari lilin Bapak Pendeta Eliezer Nathanael dan membakarnya pada kaki Dian yang telah tersedia. Selanjutnya Bapak kami mohon untuk berdiri di samping Bapak Pendeta Eliezer. Yang kedua,
kami mengundang Ibu Kasih Bimas Kristen untuk membakar lilin yang kedua. Yang ketiga, perwakilan dari hamba-hamba Tuhan, kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Daud Takanyuai untuk membakar lilin yang ketiga. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat mewakili para tamu undangan. Kami mengundang dengan hormat kesediaan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke. Selanjutnya, kami mengundang perwakilan dari Jemaat Tanah Miring, Bapak Pendeta Ais Popena. Selanjutnya, mewakili para diaken GPT Petra Merauke, kami mengundang dengan hormat Bapak Samuel Popang untuk membakar lilin yang keenam. Selanjutnya, lilin yang ketujuh oleh Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPT Petra Merauke. Setelah ini, kami persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk penyalaan lilin ini dilanjutkan kepada jemaat. Dipersilakan. Mari kita melakukan pujian malam kudus sunyi senyap.
lakukan pujian dari awal. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Di malam yang sunyi dan senyap, kami semuanya beri dalam hadirat Tuhan. Dengan lilin-lilin kecil yang kami pegang, inilah suatu gambaran bahwa kehidupan kami angkat terus menjadi lilin, menjadi terang dunia dimanapun kami berada. Sebagaimana Kristus Sang Putra Natal telah datang sebagai terang dunia dan dia menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan biarlah terang itu juga akan menjadi terang ilahi dalam kehidupan kami, dan kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam ibadah kami malam ini kami akan merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Dalam firman ini akan meneguhkan kehidupan kami dan berikan pada kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Lampu bisa dinyalakan, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Puji nama Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam, shalom. Shalom. Ya, malam ini kami sangat berbahagia dan sangat bersuka cita bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini di suasana yang agak panas dan tempat ibadah dengan penuh dengan kesederhanaan, tapi kami bersyukur kepada Tuhan kita bisa hadir di tempat ini untuk kita sama-sama merayakan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Ini satu lembaran sejarah perjalanan gereja kami di tempat ini. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada bersama dengan saudara untuk merayakan Natal, ini semuanya karena kemurahan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam momentum perayaan Natal malam hari ini, saya akan beri tema firman Tuhan, kabar bahagia. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian bacaan firman Tuhan di malam Natal pada malam hari ini. Bersukacita bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, memelihara dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, ada kadang-kadang sebuah pertanyaan
di masyarakat. Mereka kadang bertanya, kenapa kita harus merayakan Natal sebelum tanggal 25 atau sesudah tanggal 25? Bukankah kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember? Saudara, saya sepakat bahwa memang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Daud itu tepat pada tanggal 25 Desember ketika kita belajar tentang sejarah dan menghubungkan dengan kalender Yahudi pada waktu itu, dan jika dikonversi dengan kalender pada saat ini, maka dia akan tepat berada di tanggal 25 Desember. Sekalipun memang ada pandangan-pandangan yang lain yang mereka menghubungkan tanggal 25 Desember itu ada hubungannya dengan perayaan hari pagan atau hari kelahiran Dewa Matahari. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya sesuai dengan apa yang dipercayai gereja sejak dari zaman dahulu, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember, dikonversi dengan kalender Masehi yang ada pada saat ini. Saudara, dan berikutnya, kenapa kita harus merayakan tanggal Natal di atas tanggal 25 Desember? Saudara, perlu kita mengerti, memahami satu konsep pemikiran yang benar, bahwa perayaan Natal yang kita rayakan saat ini adalah itu dalam bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Dan untuk itulah kita bersyukur, kita merayakannya sebagai perayaan Natal. Jadi kita mau merayakan Natal atau kita beribadah Natal di bawah tanggal 25 Desember, ataupun kita merayakan Natal di atas tanggal 25 Desember, tidak ada masalah. Makna teologisnya tidak akan pernah berkurang. Yang penting kita sepakat semuanya bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ada amin saudara? Haleluya. Jadi jangan hanya masalah tanggal, kita baku tidak enak satu dengan yang lainnya. Yang jelas bagi kita, Yesus lahir ke dalam dunia ini. Itu yang paling penting bagi kita. Saudara, malam hari ini sebagaimana tema kita atau tema firman Tuhan, kabar bahagia. Saudara, kenapa kabar bahagia? Seperti apa yang disampaikan oleh malaikat yang datang menjumpai para gembala-gembala pada waktu itu, saudara. Dan untuk itu ada 3 hal penting yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa hal yang pertama, sebagaimana berita yang disampaikan oleh para malaikat, dikatakan bahwa Natal adalah kabar bahagia, kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Jadi Natal itu atau berita Natal itu adalah kabar bahagia, kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan kabar bahagia? Karena berita Natal adalah berita yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Dan bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, mereka sudah menubuatkan atau berbicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat atau Sang Mesias, Sang Putra Natal yang sedang kita rayakan pada malam hari ini. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa para nabi, mereka iri hati melihat kita kalau pada saat ini generasi kita bisa merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat itu. Saudara kan dikasihi Tuhan, di situ dikatakan bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 3 dan ayat 11 dikatakan begini. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini, siapa juru selamat yang dikatakan atau yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Saudara kan dikasih Tuhan, dan Alkitab menjawab dalam kunjungan malaikat kepada para gembala yang ada pada waktu itu, saudara. Di dalam bacaan kita tadi dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Inilah berita Natal, kesukaan besar, kabar baik bagi seluruh bangsa, seluruh dunia. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara kan dikasih Tuhan, menjawab daripada nubuatan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tergenapi melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Dan Alkitab mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Siapa itu Juru Selamat? Saudara akan dikasih Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Siapa itu Juru Selamat? Dan Alkitab menjawab, menurut malaikat yang datang, dia berkata bahwa Juru Selamat itu adalah Kristus. Siapa itu Kristus, saudara? Dalam bahasa Ibrani dikatakan Kristus itu adalah Mesias. Atau dalam terjemahan lama Alkitab dikatakan Al-Masih. Mesias itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat manusia dari dosa dan Tuhan. Dengan matinya di atas kayu salib, ia memperdamaikan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa Juru Selamat yaitu Kristus, yaitu Mesias anak Allah. Ya, dialah yang diurapi, yang ditentukan, yang dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab perjanjian lama. Dialah yang akan datang memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Maka yang dikatakan kelahirannya, kedatangan ke dalam dunia ini, saudara akan dikasih Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, keterpurukan manusia. Dan hal yang kedua dalam berita yang disampaikan oleh malaikat ini, di samping Juru Selamat yaitu Mesias anak Allah, dan dikatakan dan dia juga adalah Tuhan. Saudara akan dikasih Tuhan, pada hari-hari terakhir ini ada begitu banyak orang yang memperdebatkan tentang keilahian Yesus. Ada satu pendapat dari orang-orang tertentu, mereka mengatakan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan itu pada sekitar tahun 325 Masehi, pada saat penyelenggaraan Konsili Nicea, saudara. Dan mereka memperdebatkan hal itu, saudara. Ya, dan kita tahu dalam sejarah gereja bahwa Konsili Nicea itu dilaksanakan tanggal 20 Mei sampai tanggal 20 Juni tahun 325 Masehi. Ya, kenapa dilaksanakan Konsili Nicea? Untuk menjawab ada satu aliran namanya Arianisme yang saat ini sedang muncul pada waktu itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah, dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, ya kan? Tetapi dia dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan, saudara, sehingga gereja pada waktu itu mengadakan perjumpaan pertemuan, dan mereka memutuskan pada waktu kembali meneguhkan kata firman Allah bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan Tuhan yang minor, bukan Tuhan yang kedua, saudara, tetapi dia adalah Tuhan. Dikonfirmasi dengan Alkitab, dengan pesan Natal yang disampaikan oleh malaikat Allah, disampaikan kepada para gembala bahwa dialah Juru Selamat, dialah Kristus, dan dia juga adalah Tuhan. Jadi jauh sebelum pelaksanaan Konsili Nicea, Alkitab sudah menyatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, untuk itu saudara, kita harus ketahui bahwa berita Natal itu adalah peristiwa iman yang sangat fundamental bagi kita umat Kristiani. Ya, jadi yang kedua beritanya adalah berita Natal itu adalah peristiwa iman yang sangat fundamental bagi kita umat Kristiani. Sebab dikatakan sebab Natal adalah suatu peristiwa di mana Sang Logos atau Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia di dalam daging yang sama seperti saudara dan saya. Sang Logos itu mengambil rupa manusia atau dia membungkus dirinya dengan daging melalui peristiwa kelahiran dari seorang yang bernama Maria. Itulah Sang Firman. Itulah yang dikatakan Sang Juru Selamat. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Inkarnasi itu artinya dia datang ke dalam dunia ini. Kristus sebagai Tuhan, dia menambahkan satu atribut dalam dirinya, yaitu atribut manusia. Dia mengenakan atribut sebagai manusia supaya dia bisa datang ke dalam dunia ini, dia bisa menjangkau kita. Dia bisa berinteraksi dengan kita.
Dia bisa menebus kita. Dia bisa mati, dia bisa berkorban bagi kita, saudara dan saya. Sebab kalau dia datang sebagai Tuhan tidak mungkin. Yang mati itu adalah pribadinya sebagai manusia. Tapi pada saat dia mati bukan berarti tubuh secara dagingnya hilang. Alkitab mengatakan Yesus itu 100% sebagai Allah dan dia juga 100% sebagai manusia. Dia tetap Allah dan dia tetap manusia yang sejati. Itulah berita Natal yang fundamental bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya iman kita tetap dikuatkan. Dan hal yang ketiga, berita Natal yang ketiga itu adalah berarti dengan Natal kita datang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana dalam tema kita dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Saya hanya mau ambil satu bagian yang dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, biarlah dengan momentum Natal ini yang kita rayakan, saudara, kita datang, kita merayakan Natal bukan hanya sebagai merayakan Natal sebagai rutinitas atau agamawi, tetapi setiap Natal kita merayakan dengan posisi kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin saudara, kita memuliakan Tuhan. Itulah contoh teladan yang diberikan atau disampaikan oleh para gembala. Ketika mereka mendengar berita Natal disampaikan oleh para malaikat, mereka tidak tinggal di tempat, tetapi ayat 16 mengkonfirmasi kepada kita, lalu mereka atau para malaikat atau para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berita Natal itu artinya kita datang memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah saudara yang dilakukan oleh para gembala. Ketika mereka mendengar berita Natal, mereka segera pergi melihat peristiwa Natal itu, dan Alkitab mengatakan betul-betul mereka melihat seperti apa kata malaikat. Itulah fakta yang real yang mereka lihat, dan Alkitab berkata lalu mereka berjumpa, mereka bercerita, bersaksi, mereka menyembah Dia, lalu mereka kembali dan sambil memuji dan menyembah Tuhan. Sidang perayaan Natal yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini ketika kita kembali dari tempat ini, kita kembali seperti hati para gembala, kembali memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah berita Natal ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi daging, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan atau persembahan dari Petra Choir.
Baik, mari kita tepuk tangan buat Petra Choir. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Remaja Pemda LPPD Merauke. Disilakan.
Baik, terima kasih atas pujian yang telah dipersembahkan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini atas firman yang telah ditaburkan. Dan saat malam hari ini kami akan memberikan persembahan syukur, bukti cinta dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pemberian kami memberikan dengan penuh ketulusan dan kerelaan hati kami memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan, kita akan sebuah pujian. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. I will hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore, because on Christmas Day. I will hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore, because of Christmas Day. Long time ago. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Around here the angels sing, the King was born today, and man will live forevermore, because on Christmas Day. Around here the angels sing, the King was born today, and man will live forevermore, because on Christmas Day, and man will live forevermore, because of Christmas Day, and man will live forevermore, because of Christmas Day. Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu pada malam hari ini. Dalam momentum perayaan Natal kami boleh bersama-sama dengan seluruh sedang jemaat Tuhan, dengan pemerintah Kabupaten Merauke dan juga pemerintah Provinsi Papua Selatan yang bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan para undangan, rekan-rekan kami, para hamba Tuhan dan semua yang sahabat, kerabat, keluarga besar kami boleh hadir bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan di tempat yang Kau telah sucikan dan kuduskan, di mana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupan kami, ini akan menjadi pondasi hidup kami, bahwa Kristus Sang Putra Natal telah lahir dan berinkarnasi menjadi manusia, dan Dia Allah sejati dan manusia sejati dari kekal sampai kekal dalam kehidupannya. Tuhan, dan memberkati semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan, Kau akan berkati setiap mereka, jadilah mereka di dalam menuju ke tempat itu, Tuhan memberkati, dan semua teman-teman sahabat yang sudah bersama-sama dengan kami turut merayakan Natal di tempat itu, Tuhan memberkati mereka semuanya, para panitia yang bekerja, dan juga semua para pelayan-pelayan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan memberkati dan mengurapi mereka kembali. Bapa Sorgawi, setelah dari pertemuan ini kami semuanya akan berpisah satu dengan yang lainnya, meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau akan pimpin lindungi perjalanan kami dari tempat ini, tiba di rumah kami dengan selamat. Saudara akan dikasih Tuhan, marilah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dan kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini. Dan mari arahkan hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat Natal pada malam hari ini. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra Natal yang kudus, yang telah hadir sebagai manusia sejati, dan dalam inkarnasinya di tempat ini Dia menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Dan dalam perantaran kuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami tutup ibadah perayaan Natal kami di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari jemaat sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat malam dan selamat Natal buat kita semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan masuk dalam acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, dengan hormat kami mengundang Bapak Sekda Kabupaten Merauke untuk menyampaikan sambutan bagi kami semua, pesan dan kesan Natal. Kepada Bapak, disilahkan.
Selamat malam untuk kita semua. Orang bilang kalau nyanyi itu dua kali. Yang betulnya itu Allah bertahta di atas puji-pujian. Gitu toh, yang betulnya yang begitu. Tapi dong mau bilang yang itu, mau bilang yang ini, sudah silakan. Di kampung kita suka nyanyi pas dengan dia tema ini. Kemuliaan pada Bapa di tempat yang tertinggilah, dan damai kepada manusia yang ada baik kehendaknya. Cocok toh itu? Lagu di kampung. Lagu yang baru-baru ini banyak ya sudah kita sudah dengar. Tapi lagu ini yang mengantarkan iman anak kecil di kampung itu untuk saya. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada gereja ini, diam-diam dia sudah jadi toh. Tanpa dinubuatkan. Kalau Tuhan Yesus dinubuatkan menurut kitab suci toh. Mulai dari Nabi Hana, Yesaya, terus Zakaria. Malaikat datang kepada Bunda Maria yang mengatakan bahwa anak yang kau kandung itu dari roh, bukan dari urusan manusia. Dan tadi Bapak Gembala bilang mau tanggal di depan tanggal 25 kamu di belakang tanggal 25 kah? Siapa saja yang mau mengimani itu silahkan sudah. Jangan ada gap lagi di antara itu. Toh? Karena apa boleh buat? Israel dong bikin barang ini toh. Dia pun nanti itu dia bilang di akhir zaman pengetahuan akan bertambah-tambah. Buktinya semua orang pegang barang ini toh. Android namanya. Sudah. Tidak ada penghalang lagi bagi kita generasi ini. Karena Tuhan hari ini kita rayakan dia datang. Besok dia akan datang dan itu sudah penggenapan. Selesailah hidup ini toh. Saya panggal saja hidup ini. Oleh sebab itu semasa ia masih berkenan, kirim doa untuk dia. Hah? Begitu. Sudah, khotbah panjang-panjang sudah untuk urusan ini yang di dalam ini. Mau bilang pemerintah, wakil Allah, ya sudah kita bicara juga tentang hal itu toh. Jangan urus dunia terus Terima kasih Bapak Ibu semua, gereja sudah menghargai saya, anak maling sebagai sekda. Terima kasih. Tapi sudah, kamu korek saya di dalam diri anak maling ini ada nats kitab suci ketika saya ada kasih keluar saya panggal itu toh. Nah, itu. Begitu. Begitu banyak nas yang kita bisa ambil untuk mendorong dan menerbangkan jiwa ini ke surga. Filipi 2, 10, 11. Semua mulut dan lutut ini akan mengakui di bawah nama Tuhan Yesus. Begitu toh? Malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Toh? Hari ini telah lahir bagi. Malaikat sudah bilang dia Tuhan. Baru kita mau ragu-ragu apa dengan itu? Bidat-bidat omongan dari sini sudah terus. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Anak Daud adalah singa Yehuda. Dia itu dia. Oke. Itulah Yesus yang kita sembah dan yang kita rayakan. Di dalam hati kita masing-masing. Nubuat sudah berabad-abad. Kenapa ada penghalang? Kalau kamu di atas tanggal 25 tidak berkenan.
Di belakang tanggal 25 tidak berkenan. Nubuatnya sudah berabad-abad. Tinggal sekarang yang kita sudah tahu ini toh. Sudah tahu. Memang kita tidak para nabi waktu orang bernubuat, orang itu ingin sekali lihat Tuhan itu lahir. Yang pada saat itu yang dia punya niat bahwa saya harus lihat Tuhan ini, nabi siapa ya? Simeon ya. Itu dia sudah komitmen dengan Tuhan yang dia sembah, bahwa saya harus lihat anak itu dong antar ke bait suci. Saya lihat dia, oh itu anak itu yang ini sudah ini yang dong nubuatkan dia ini. Iya toh itu. Nah, itu. Semua nabi menginginkan lahir Tuhan Yesus lahir itu dorang lihat di mata kepala sendiri. Tapi yang terlaksana itu cuma nabi itu saya. Kita sudah dengar, tidak ada sanksi lagi untuk hal itu. Terima kasih, kebahagiaan ini juga kita rasakan. Tidak ada gap. Menurut saya tidak ada komo denominasi apapun itu. Kalau kita lihat film itu, Tuhan itu bisa menari dengan siapa saja. Pada saat Daud mengembalikan tabut perjanjian itu, dia menari dengan sungguh sangat luar biasa sampai dia tidak mau pusing, dia mau telanjang kah tidak kah itu urusan. Tapi saya mau bahwa tabut Tuhan yang merana ini saya kembalikan. Dia. Lalu para ibu-ibu dan anak cucu Firaun kah merendahkan Daud. Tuhan marah toh? Kandungan mereka tidak pernah melahirkan. Syah, itu. Bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Betul. Tidak ada lagi barang yang kita mau kasih toh. Kalau Tuhan mau ambil kembali hidup ini, dia tinggal kirim COVID yang kedua saja toh. Kalau Tuhan mau ambil kembali hidup ini dari kita, yang dengan cuma-cuma dia kasih.